pagi, salam. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Satu firman Tuhan di Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Bunyinya seperti ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Masih bernafas? Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami boleh bangun dengan kesehatan yang prima dan kekuatan yang baru. Kami tahu Engkau pasti menolong kami. Kami tahu Engkau pasti memberkati kami. Kami tahu Engkau pasti memberikan yang terbaik buat kami. Dan kami juga tahu Engkau pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena itu kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan kami telah berjanji di dalam hati kami, sekali Yesus, tetap Yesus. Sampailah sekarang Tuhan, kami mau memuji memuliakan Engkau dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yaitu Pendeta Junianto ya Tuhan, setiap kata, setiap kalimat, dan urapi dia Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kepala. Dan mampukan setiap kami untuk menerima setiap berita firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji memuliakan Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan. Sampai hari ini kami masih boleh ada Tuhan. Sama-sama kita katakan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Kita akan naikkan satu pujian sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Sama-sama katakan, saat tiada jalan, amin. Hadapi persoalan lagi-lagi, Yesus ada di sana memberikanku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana memberikanku jawaban. Panggil Dia, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, panggil Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan, saat tiada jalan, ya Tuhan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana memberikanku
katakan, Yesus. Yesus, dengan lembut. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil dia Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Silakan untuk tangannya. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari kita tepuk tangan, sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya buat setiap kami, dan biarlah ini menjadi praktik hidup kami sehari-hari Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapilah setiap kami Bapa. Kami mohon Allah Roh Kudus bersedia menyembuhkan kami Tuhan pengertian dan wahyu untuk kami bisa mengenal Engkau dengan benar. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menyembuhkan kami, Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah memelihara setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. 2 Timotius 1 ayat 7. Buat saudara yang sudah menemukannya, saya mau mengajak saudara untuk membaca dengan posisi berdiri. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Buat saudara juga yang menyaksikan secara live streaming. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Silakan duduk saudara. Sebab Allah memberikan kepada saudara dan saya bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seorang psikolog bernama Thomas Olendik, yang merupakan direktur dari Child Study Center di Virginia Tech University Amerika, di dalam penelitiannya mengatakan saudara bahwa sebagian besar anak-anak kecil itu takut akan kegelapan. Mungkin saudara juga pernah mengalaminya, atau mungkin ada orang tua yang untuk biasanya memaksa anaknya tidur, ya lampunya dimatikan langsung ditakut-takutin saudara. Dan ternyata ini ada penelitiannya, memang anak-anak kecil itu cenderung takut akan kegelapan.
Yang mereka takutkan itu sebetulnya bukan kegelapannya, saudara. Tetapi karena otak anak kecil itu punya imajinasi yang kuat, maka mereka bukan takut akan kegelapannya, tetapi mereka takut akan imajinasi mereka sendiri tentang apa yang ada di dalam kegelapan itu sendiri, saudara. Jadi mereka berimajinasi akan adanya penculik, mereka berimajinasi akan adanya hantu, akan adanya monster, dan lain sebagainya. Bahkan sebuah survei yang diadakan di tahun 2012 di Inggris, 40% dari responden mengatakan takut untuk berjalan atau masuk di sebuah ruangan yang gelap, saudara. Bahkan 10% diantaranya itu takut ke toilet di tengah malam yang gelap, saudara. Ketakutan merupakan bagian yang gak terpisahkan dari kehidupan manusia, khususnya sejak manusia jatuh di dalam dosa. Ketakutan adalah efek yang muncul dari dosa, saudara. Pada awalnya Adam dan Hawa itu bergaul erat dengan Allah, ketemu dengan Allah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, saudara, mereka bersembunyi, ya, lalu mereka mendengar langkah kaki Allah, lalu mereka menjadi takut. Padahal tadinya kalau ketemu Allah adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka mendengar langkah kaki Allah pun sesuatu yang menakutkan. Ada kalanya saya juga takut, saudara. Saya yakin saudara juga pernah mengalami hal yang sama. Gejala ketakutan biasanya disebut dengan fobia, saudara. Ada orang yang fobia dengan ketinggian, ya. Ada orang yang fobia dengan tikus misalnya, kecoa gitu ya. Ada orang yang fobia dengan ruangan yang sempit. Ada orang yang fobia kalau melihat darah, ya, dan lain sebagainya. Nah, ayat yang saudara dan saya baca barusan itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius. Jadi surat ini adalah surat personal, bukan kepada gereja sebetulnya, tetapi khusus kepada Timotius, saudara. Timotius ini adalah anak muda, saudara, ya, yang menjadi Kristen, ya, bisa dikatakan generasi ketiga di keluarganya. Karena kalau nanti saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, saudara akan mendapati bahwa yang pertama itu adalah neneknya yang bertobat, yaitu bernama Lois, ya. Baru ibunya yang bernama Eunike, baru Timotius. Nah, Timotius yang masih muda ini, saudara, dia pergi ke sebuah kota yang namanya Efesus untuk apa? Untuk menginjil, melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan posisinya kurang lebih seperti gembala. Kebayang nggak, saudara, masih muda, dapat tanggung jawab, tetapi tanggung jawab yang diemban ini punya banyak tantangan. Sehingga ketakutan menjadi sesuatu yang tantangan atau sesuatu yang dia harus hadapi, saudara. Nah, makanya Paulus tulis kepada Timotius bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin, saudara. Tetapi roh yang membangkitkan. Nah, di dalam serial Roh, Jiwa, Tubuh bagian yang ke-10 hari ini, saudara, saya mau bahas tentang hal ini. Judul khotbahnya adalah karakter roh. Apa, saudara? Karakter roh. Boleh taruh tangan kali di dada, sama-sama katakan, saya adalah roh, saya memiliki jiwa, saya tinggal dalam tubuh. Sekali lagi, saya adalah roh, saya memiliki jiwa, dan saya tinggal dalam tubuh. Amin. Ada 3 karakter roh, ya, yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Dan dari 3 hal ini, salah satunya, saudara, tidak terdapat ketakutan. Amin, saudara. Tuhan tidak memberikan kepada saudara ketakutan. Saudara dan saya yang sudah dilahirkan baru di dalam Kristus, saudara berasal dari Allah. Roh saudara baru dan roh Allah diam di dalam saudara. Nah, roh itulah yang akan memberkati jiwa dan tubuh saudara. Saudara masih ingat apa aja jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, kalau saudara takut, itu masuk kategori mana? Perasaan, betul, saudara, ya. Nah, tetapi ketakutan itu juga ada peran dari tubuh. Tubuh itu apa aja? 5 panca indera, ya. Nah, di 2 Timotius 1 ayat 7 saya mau bacakan kepada saudara ayat yang diambil dari versi Alkitab yang lain, saudara, yaitu disebutnya versi Terjemahan Sederhana Indonesia, TSI, ya. Di Terjemahan Sederhana Indonesia, 2 Timotius 1 ayat 7 itu berkata demikian, saudara. Karena ketika Roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut atau malu.
Nah, jadi saudara sepupunya takut tuh malu, saudara. Saudara masih ingat ya serial khotbah yang sebelum-sebelumnya? Yaitu Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, mereka sembunyi karena mereka takut. Lalu mereka pakai baju yang terbuat dari daun karena mereka malu. Jadi habis takut langsung jadi malu. Ya, seringkali kita dari anak masih kecil kita ajarin itu loh tanpa sadar. Ya, waktu mereka mandi nggak pakai baju, kita bilang, ih pakai baju dong, kalau enggak nanti. Nah, jadi kita langsung tanemin tuh rasa malu, gitu ya. Nah, karena ketika Roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut atau malu. Sebaliknya, ya ini 2 Timotius 1 ayat 7 dari terjemahan sederhana Indonesia. Sebaliknya, Roh itu menambah kemampuan kita untuk hidup dengan kuasa, penuh kasih, dan penguasaan diri. Ketakutan muncul, saudara, dari jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, yaitu terdapat di yang namanya perasaan. Tetapi ini masuk dari 5 panca indera, saudara. Kira-kira 5 panca indera, ya kalau saya gambar orang gitu ya. Ya, kira-kira masuk dari mana, saudara? Kebanyakan dari apa yang saudara lihat dan saudara dengar. Kita lihat orang lain lebih sukses dari kita, langsung kita bisa merasa malu. Kok gue belum sukses? Makanya gak heran banyak orang menampilkan di media sosial semua yang bagus-bagus, ya, yang bagus-bagus. Ya, kita mendengar orang lain menderita, kita juga jadinya takut. Jadi kita lihat orang lain lebih sukses, kita malu. Kita dengar orang lain lebih menderita, kita juga takut. Jangan-jangan gue menderita juga. Oleh sebab itu, saya sering mengatakan bahwa apa yang kita lagi lihat dan yang kita dengar itu belum tentu benar. Coba saudara bayangin, saudara lagi bawa motor di pinggir jalan, tahu-tahu ada orang lambaikan tangan, bilang putar balik, ada razia. Kemungkinan besar apa yang saudara lakukan? Putar balik. Padahal saudara bawa lengkap SIM dan STNK. Tetapi karena apa yang saudara lihat dan saudara dengar, saudara terpengaruh. Padahal belum tentu benar. Berapa banyak di antara saudara yang takut gagal ketika mau memulai sebuah bisnis? Akhirnya banyak orang nggak berani coba, saudara. Berapa banyak di antara saudara yang takut gagal di dalam pernikahan, takut salah pilih pasangan. Jadi seringkali ya populer khotbah-khotbah yang mengkhotbahkan bagaimana bisa memilih pasangan yang benar, bagaimana bisa mendapatkan jodoh dari Tuhan. Kira-kira jodoh dari Tuhan atau bukan, saudara? Saya pernah bikin seminar ini, saudara, keliling Indonesia, ya, bahwa jodoh itu bukan dari Tuhan, saudara. Jodoh itu pilihan saudara. Karena kalau jodoh itu dari Tuhan, enak banget dong. Nanti kalau ada masalah, kita serahin aja ke Tuhan. Kan Tuhan yang pilih, katanya gitu. Lah, yang nikah kamu kok yang tanggung jawab Tuhan. Ya, saya mau katakan sama saudara, jodoh itu kita yang pilih, berarti tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sendiri. Tetapi saudara, banyak orang akhirnya takut, seolah-olah yaudahlah terserah Tuhan saja. Pagi hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Kalau ada pikiran takut atau malu, itu bukan dari Tuhan. Karena roh yang dari Tuhan memberikan saudara 3 karakter. Kita akan bahas karakter yang pertama, saudara. Apa itu karakter yang pertama? Karakter roh yang pertama tadi di 2 Timotius 1 ayat 7 yang versi terjemahan sederhana Indonesia. Karakter yang pertama adalah hidup dengan kuasa. Hidup dengan kuasa. Ya, kalau di versi saudara dikatakan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, kalau ini hidup dengan kuasa. Nah, apa artinya ini, saudara? Saudara di sini pernah nyetir mobil mungkin ya. Saudara mungkin juga pernah, paling gampang saudara main HP deh, ya. Saudara pegang handphone, ya. Itu saudara lagi berkuasa. Makanya kalau dulu katanya mulutmu harimaumu, kalau sekarang apa? Jarimu harimaumu gitu ya. Itu saudara in control, saudara berkuasa. Seperti seorang menyetir mobil, saudara berkuasa. Saudara belok kiri, dia kiri. Saudara belok kanan, dia kanan. Jadi orang yang berkuasa adalah orang yang bisa memegang kendali, saudara. Kita menjadi takut atau kita menjadi malu karena kita tidak pegang kendali. Makanya kalau saudara bekerja,
bos kamu sering ajak meeting, dikit-dikit meeting gitu ya. Saya suka bilang sama anak-anak buah ya, kenapa sih bos itu suka ajak meeting? Karena dia merasa tidak sedang pegang kendali. Jadi dia lagi merasa nggak in control. Dia lagi merasa perusahaan saya jalannya baik-baik nggak sih ini? Supaya dia merasa pegang kendali, diajak kumpul. Oh oke, lagi baik-baik aja gitu ya. Karena kalau lagi nggak baik-baik, maka dia harus melakukan sesuatu, saudara. Nah, ketika kita hidup ketakutan, saudara, itu kita lagi nggak pegang kendali. Dan saya di dalam perjalanan saya berjalan di dalam roh, ada tips yang saya mau bagikan kepada saudara. Bagaimana saudara hidup di dalam kuasa, ya, hidup di dalam kuasa. Bagaimana sih supaya kita pegang kendali dalam kehidupan kita, saudara? Sering kali kita takut, akhirnya kita nggak punya kuasa untuk mengalahkan ketakutan kita. Pertama, saudara, karena kita nggak punya infonya. Satu tahun ke depan bakal jadi apa ya? Bisnis bagaimana ya? Karir bagaimana ya? Kita menjadi takut karena kita nggak punya infonya. Coba saudara punya infonya. Saudara nonton pertandingan bola, siapa yang menang ya? Aduh, gue takut nih, ada pemainnya si ini lagi, si lawannya ada ini lagi. Coba kalau saudara udah tahu di masa depan hasil pertandingannya, jadi takut gak saudara? Nggak jadi takut, karena saudara punya infonya. Nah, saya mau katakan sama saudara, kalau kita mau hidup di dalam kuasa, adalah orang yang punya info. Makanya sebuah negara bisa berkuasa dari negara lain karena dia punya info yang penting terhadap negara tersebut. Bahasanya intelijen. Ya. Makanya cari info, saudara, cari info. Nah, cuman info yang didapat bisa jadi juga membuat kita takut. Sebab itu, saudara, ada dua pilihan di dalam hidup ini. Sebuah info, kalau saudara mau hidup di dalam kuasa, yang saudara harus pilih adalah fakta. Nah, bukan yang sebaliknya. Apa itu sebaliknya? Yaitu mitos. Nah, ini mitos. Nah, kira-kira di dalam hidup saudara, mana yang saudara lebih sering dapat infonya? Fakta atau mitos? Kalau saudara mau hidup di dalam kuasa, saudara harus sering-sering mencari fakta, bukan mitos. Berapa banyak coba di antara saudara yang punya pengalaman kayak saya? Dulu mama saya, itu kalau lewat jembatan yang katanya angker, itu takut. Jadi mitos yang mengatakan kalau lewat, numpang-numpang, anak babi mau lewat. Pernah dengar gitu? Numpang-numpang, anak babi mau lewat gitu. Jadi saya pulang, saya bercermin, saya nggak ada mirip sama babi. Ya kan? Coba, ada sekarang ungkapan lagi ngetren. Bekerjalah kamu sekeras mungkin sampai kamu sukses dan dikira kamu piara babi ngepet katanya. Yang lagi heboh lagi sekarang ya, presiden menyarankan kita beli bipang katanya. Bipang itu babi panggang katanya. Jadi babi disalahin terus, saudara. Ya kan? Babi disalahin terus, padahal enak banget dia, saudara ya. Coba saya mau katakan sama saudara, akhirnya orang takut karena percaya mitos. Coba apalagi? Ayo, ya kan, dulu saya punya temen, ya kan, diputusin sama pacarnya gara-gara orang tuanya nggak setuju. Kenapa orang tuanya nggak setuju? Karena katanya telinganya itu nggak bawa hoki. Saya mikir telinga bawa hoki itu kayak gimana? Dia telinga yang bawa hoki itu katanya yang lebar, gitu, yang lebar katanya, kayak caplang gitu katanya, yang lebar. Oh gitu ya, kan itu lu lebar-lebarin aja, saya bilang. Siapa tahu beruntung, ya kan? Itu mitos apa fakta? Kalau memang hoki saudara, keberuntungan saudara tergantung organ tubuh saudara, hidungnya mesti bagaimana, bibirnya mesti bagaimana, telinganya mesti bagaimana, itu yang bisa menyebabkan akhirnya manusia jadi takut. Kalau kita mau hidup dengan penuh kuasa, kita harus dapat info yang berdasarkan fakta. Fakta, saudara. Apalagi yang kedua, saudara, jangan cuma hanya fakta, tapi fakta ini punya saudara sepupu yang namanya apa? Data, saudara. Ya, kalau mitos itu juga punya saudara sepupu, namanya apa? Rumor.
Nah, jadi fakta itu lawannya mitos. Kalau data itu lawannya rumor. Apa itu rumor? Semua laki-laki itu buaya. Itu data apa rumor? Padahal nggak semua buaya itu laki-laki, saudara. Ada buaya betina juga, yang seringkali lebih sadis daripada yang jantan, saudara. Ya. Dan buaya akhirnya disalah-salahin juga. Makanya laki-laki yang tukang selingkuh itu seringkali dianalogikan sebagai buaya darat. Padahal kalau saudara cek ensiklopedia, buaya adalah binatang yang paling setia dengan betinanya, saudara. Coba saudara cek. Ya, lebih parah monyet, saudara. Monyet itu, saudara, bisa berhubungan dengan monyet betina yang berbeda-beda 100 betina dalam sehari. Gila nggak, saudara? Apalagi singa, sama juga singa. Tapi nggak pernah ada singa darat atau monyet darat. Yang ada buaya darat. Karena terjadi itu tahun 78 katanya di wilayah Gresik. Karena ternyata ada buaya ya yang naik ke darat dan selingkuh sama betina lainnya. Jadi ternyata buaya itu setia selama di dalam air. Kalau dia naik ke darat, dia jadi selingkuh, saudara. Jadi ibu-ibu, pastikan suamimu tetap di dalam air. Amin. Jangan sampai naik ke darat, ya kan? Itu rumor. Persoalannya berapa banyak suami yang seperti itu? Harus cari dulu datanya, saudara. Pernah gak saudara dengar omongan begini? Orang mah kalau udah karakter susah diubah. Pernah dengar gitu? Nah itu rumor apa data? Jadi kalau kita melihat orang, ini orangnya gini, ada pastilah dia begini. Kita langsung ngejudge. Akhirnya kita takut kan? Kita takut melihat begini, kita takut begini, kita takut berbisnis sama si A. Pernah gak saudara, ada bahkan orang Chinese saja ada ininya, ada arti-artinya. Chinese Medan tuh gimana? Chinese Surabaya tuh kayak gimana? Ya kan, Chinese yang Jawa tuh kayak gimana? Ya kan, Chinese Pontianak kayak gimana? Jadi saya pernah loh ketemu gitu ya. Gue nggak mau bisnis sama dia. Kenapa? Dia orang Chinese ini. Kenapa emang? Oh kalau kayak begitu ya, tuh orang-orang kayak gitu, payah dah. Gila dia pelit banget dah, tukang tipu dah. Orang Yahudi sama India aja kalah katanya. Jadi kita takut ya kan? Kita takut. Nah, itu data atau rumor? Sampai sini kira-kira saudara mengerti? Saya mau kasih yang praktis saja berdasarkan pengalaman saya berjalan dalam roh. Ya, karena roh itu akan berkati jiwa kita. Jiwa kita udah terlalu banyak sebelum kita lahir baru, saudara. Itu apa? Ini nih, mitos dan rumor, saudara. Paulus juga menulis di surat-suratnya, saudara, sering mengatakan fakta dan data. Nah ini yang hebat, saudara. Orang yang berjalan di dalam Tuhan itu bukan hanya pakai fakta dan data manusiawi, tapi juga menggunakan fakta dan data ilahi. Wah, fakta dan data ilahi. Fakta manusiawinya, badan saudara sakit mungkin, tapi fakta ilahinya berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan. Dan fakta ilahi itu bisa mengubah fakta manusiawi. Amin, saudara. Mungkin fakta manusiawinya saudara lagi kekurangan, tapi fakta ilahi berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan saudara. Bahwa yang ilahi sanggup mengubah yang manusiawi. Amin, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Makanya Rasul Paulus, dia juga berpegang pada fakta dan data yang ilahi, saudara. Dia berkata kepada jemaat, bukankah tubuhmu bait Roh Kudus? Bukankah kamu akan menghakimi malaikat-malaikat? Bukankah kamu adalah ciptaan baru? Segala perkara dapat kutanggung oleh Yesus yang memberi kekuatan kepadaku, dan lain sebagainya, saudara. Saudara dan saya bisa hidup dengan kuasa kalau saudara hidup selalu berdasarkan fakta dan data. Ditambah lagi kalau itu adalah fakta dan data yang ilahi. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, rumah tangga, ngurusin anak yang sekolah, ketakutan adalah sesuatu yang kita hadapi hari-hari, saudara. Kita takut karena kita nggak punya infonya. Tapi kalau saudara punya infonya, saudara akan berjalan tanpa ketakutan. Apalagi kalau saudara lihat fakta dan datanya. Ditambah lagi fakta dan data yang ilahi, saudara. Menurut sebuah penelitian, 85% yang kita takutkan tidak pernah terjadi. 85% yang kita takutkan tidak pernah terjadi. Oh, berarti yang 15%-nya terjadi, Pak? Iya. Dan 15% yang terjadi itu ternyata sebagian besar orang tersebut sanggup mengatasinya.
85% yang kita takutkan nggak pernah terjadi, 15% yang terjadi pun sebagian besar orang sanggup mengatasinya. Bilang kanan kirinya, stop takut. Bilang kanan kirinya, tinggalin aja takutnya. Amin saudara. Ya, karakter yang pertama adalah hidup dengan kuasa. Nah, kita belajar sekarang karakter yang kedua. Nah, karakter yang kedua tadi di 2 Timotius 1 ayat yang 7 dikatakan selain hidup dengan kuasa, juga hidup dengan kasih, saudara. Wah. Hidup dengan kasih. Roh yang ada di dalam saudara sanggup membuat jiwa saudara hidup dengan kasih. Bahkan menurut ilmu kedokteran, love is the antidote of fear, katanya. Bahwa kasih itu adalah obat untuk ketakutan, saudara. Jadi ketika seseorang dikasihi, disayang ya, dipeluk, dibelai dan sebagainya, itu ternyata dari dalam dirinya keluar hormon, saudara. Nama hormonnya adalah oksitosin. Hormon oksitosin. Dan hormon oksitosin ini menurunkan kadar stres, menurunkan tekanan darah, meningkatkan mood, dan meningkatkan kemampuan kita untuk menahan rasa sakit, bahkan mempercepat proses kesembuhan. Roh yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu menyadari, membuat kita tersadar bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin saudara. Saudara harus tinggal di dalam kasih-Nya, sadar bahwa Dia mengasihi kita, bahwa saudara berharga di mata Allah, bahwa saudara adalah biji matanya, saudara adalah kesayangannya. Betul, saudara masih bisa bikin salah, saudara masih bisa jatuh di dalam dosa, tetapi kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam hidup saudara. Ada ungkapan yang berkata di Amerika, hurting people hurts. Jadi orang yang terluka itu akan cenderung melukai orang lain. Saya bilang kan di khotbah-khotbah sebelumnya, roh kita baru, tapi jiwa kita masih lama. Jiwa kita banyak luka. Luka batin, kekecewaan, pernah direndahkan, pernah dihina dan sebagainya. Dan kalau kita sekarang ngecewain orang, juga kita merendahkan orang dan sebagainya, sebetulnya itu adalah efek natural, saudara. Karena orang yang terluka biasanya ngelukai orang lain lagi. Jadi Tuhan mau saudara disembuhkan. Disembuhkannya dengan apa? Dengan saudara tahu bahwa saudara sedang dikasihi oleh Allah. Amin. Banyak orang pengen dihormati. Kenapa? Karena dia lagi kurang rasa hormat. Di dalam dirinya kurang tuh. Kalau ibarat ada gelas, airnya tuh turun gitu. Rasa hormatnya kurang, makanya hormatin gua dong, hormatin gua dong. Gitu. Karena dia lagi rasa kurang hormatnya. Hargai gua dong. Kamu istri, hargai suami. Karena lagi kurang apa? Penghargaannya. Saya mau katakan sama saudara, nggak ada satupun orang yang bisa menghormati dan menghargai saudara. Karena semuanya saudara bisa hanya dipuaskan hanya oleh Yesus Tuhan. Amin. Hanya oleh Yesus Tuhan. Dan Tuhan mau saudara merasakan kasih ini. Dari mana? Saudara lihat aja, Yesus mati di atas kayu salib buat saudara. Kalaupun saudara satu-satunya manusia yang hidup di bumi, jatuh di dalam dosa, Yesus tetap turun, mati di atas salib buat saudara saja. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara. Beri tepuk tangan dulu buat kasihnya Tuhan. Saya mau katakan sama saudara pagi hari ini, karakter roh yang kedua adalah saudara bisa hidup dengan kasih. Bagaimana saudara hidup dengan kasih? Bukan dengan perasaan, tapi dengan roh. Karena kalau dengan perasaan saudara, kita bisa mengasihi hanya kalau orang tersebut membuat kita nyaman, orang tersebut baik sama kita. Tapi pas orang tersebut nggak baik, ya kan? Kita mau ngampunin juga jadi susah kan? Kita mau doa, Tuhan ampuni dia, kita Tuhan ambil aja nyawanya Tuhan. Kan Tuhan sayang sama dia kan? Gitu. Saya mau bilang sama saudara, kita bisa mengasihi karena kita sadar Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Saya ketemu loh sama orang-orang yang bisa ngampunin suaminya, ngampunin istrinya, ngampunin anaknya. Padahal suaminya, istrinya, mungkin anaknya, waduh kayaknya udah jahat banget gitu ya. Saya tanya sama mereka, kamu kok bisa ngampunin? Rata-rata jawabannya sama. Jawabannya apa? Ya kan Tuhan juga ampuni saya. Kan juga Tuhan sayang sama saya. Jadi kasih Allah itu yang memberkati dia, memberkati perasaannya, pikirannya. Ada orang bilang gini, saya ngampunin bisa, tapi ngelupain enggak. Pernah dengar gitu kan? Terus ada pendeta bilang, oh enggak dong, kamu juga harus melupakan. Terus gimana kita doain konseling pelepasan dalam nama Yesus? Memori yang nggak bisa saudara.
Ya tetap aja ada, tetap ingat. Tuhan tuh gak bisa saudara ngapus memori saudara. Udah mana ada doa pengurapan hilang memori, gak ada saudara. Mana ada sih. Emang otak saudara kayak itu USB bisa diformat ulang ya kan? Saya mau bilang sama saudara, enggak. Ingat masih, tapi rasa sakitnya udah gak ada. Amin. Karena rasa sakitnya udah Yesus tanggung di atas kayu salib. Kalau masalah saudara merasa pernah dikhianati, Yesus juga pernah dikhianati loh saudara. Sama muridnya sendiri. Dicium lagi sebelum dikhianatin kan? Sama Yudas, dicium. Dijual hanya untuk 30 keping perak saudara. Udah gitu yang lebih parahnya lagi Petrus. Petrus juga nyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok saudara. Tapi waktu ini kan 2 orang yang sama. Yang satu Yudas jual Yesus, yang satu nyangkal. Tapi Yudas merasa bersalah, gantung diri. Petrus ngapain? Petrus balik ke pekerjaan yang lama. Jadi apa? Jadi nelayan. Tapi Yesus waktu dia bangkit saudara, dia datang ke danau itu saudara. Namanya Danau Tiberias. Dia lihat Petrus lagi mancing. Tahu gak Yesus bilang apa? Hai anakku, ada makanan gak? Gak ada. Yohanes lihat, itu Tuhan. Waduh, Petrus panik. Petrus langsung berenang. Coba saudara pernah gak ketemu orang yang saudara pernah hianatin? Waduh, ketemuan tuh. Waduh. Yesus bilang apa sama Petrus? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini orang yang udah berkhianat, udah nyangkal, ditugasin jadi apa? Gembala. Gembala pertama di dunia saudara. Bekas pengkhianat. Hebat gak tuh? Mungkin kalau saudara jadi Yesus, ketemu tuh Petrus. Ngomong apa lu kemarin? Hah? Udah jelasin di sini dah, klarifikasi deh. Hah? Ngomong gitu kan. Mungkin Petrus ya, iya Tuhan. Ngomong angkat pala lu. Lah lu. Udah gitu kali, bener ya? Hah? Coba saudara jadi Yesus kalau saudara hidup berdasarkan perasaan saudara. Waduh, perasaan kita sama saudara ya. Tau gak orang kita tuh kalau ngomong masalah perasaan ngomongnya apa? Semut diinjek gajah aja, apa? Ngegigit katanya. Gitu kan kita. Semut diinjek aja ngegigit pak. Waduh, gua gak bisa diem aja kayak begini. Tuh kan? Makanya saudara perlu Roh Kudus di dalam saudara. Supaya bukan karena perasaan, tapi karena kasih Allah melingkupi saudara. Akhirnya saudara bisa mengasihi. Sama kayak Yusuf kan, di fitnah loh. Tapi dia gak ngomong loh, biarin diri di penjara. Dia gak bikin konferensi pers, klarifikasi. Kalau sekarang paling demen kan klarifikasi ya kan. Enggak loh, Yusuf diem aja. Saya kebayang ya waktu baca cerita Yusuf, difitnah sama istrinya Potifar, dimaki-maki sama Potifar. Mungkin Potifar kali ya maki-makinya, gila lu ya, lu dari comberan gua angkat lo ya, lu begini balasnya lo ya, mungkin gitu kali ya. Ini mah imajinasi saya aja, Yusuf diem aja ya kan. Saya kebayang ya, mungkin teman-temannya Yusuf nyenggol ya, Sup ngomong Sup, hilang yang sebenarnya Sup. Ada, ya benar Sup, lu. Tapi enggak loh, Yusuf biarinin diri di penjara loh. Dan Alkitab bilang, kasih karunia Allah menyertai dia. Dari penjara, langsung naik Perdana Menteri. Karena kalau saudara hidup dengan kasih, Tuhan sanggup membuka jalan yang selama ini tertutup berabad-abad. Kasih Allah yang bikin kita bisa, aku mengampuni, aku mengasihi. Itu karakter roh. Karakter pertama hidup dengan kuasa, karakter kedua hidup dengan kasih. Karakter yang ketiga apa? Dibilang apa tuh? Penguasaan diri, saudara. Penguasaan diri. Nah, roh yang Tuhan kasih di dalam saudara akan menolong saudara untuk bisa menguasai diri saudara. Karena selama ini orang bisa dikuasain sama jiwanya, saudara. Dikuasain pikirannya, dikuasain perasaannya, dikuasain keinginannya, saudara. Kalau perasaan saudara lagi bagus sih boleh-boleh aja. Tapi kalau saudara lagi galau, lagi moody, jadi ada orang yang hidupnya dipimpin sama perusahaan, sama perasaannya. Kalau lagi moody ya, gue memang begini orangnya. Ya gue lagi marah-marah, maklum lah, gue lagi dapat gitu. Bayangin. Seolah-olah saudara bisa marah, saudara bisa takut, bisa malu gara-gara A, gara-gara B, gara-gara memang perasaan saudara. Kalau saudara hidup tergantung perasaan saudara, akhirnya apa? Kalau lagi happy, saudara mudah mengucap syukur dan haleluya. Tapi kalau lagi gak happy, apa saudara mampu mengucap syukur?
Ada pernah dengar ungkapan begini gak? Kalau ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang katanya. Ini adalah gambaran bahwa seringkali perasaan atau sikap seseorang tergantung keadaan. Saudara nggak dikuasai hanya berdasarkan yang saudara lihat, yang saudara dengar. Saudara bisa tenang di tengah keadaan yang penuh dengan gejolak. Saudara tetap bisa bersyukur di tengah keadaan yang berat. Saudara tetap bisa bersyukur. Makanya pemazmur katakan korban syukur. Karena untuk saudara bersyukur, saudara berkorban. Mungkin korban perasaan, mungkin korban waktu, mungkin korban tenaga, bahkan mungkin sampai korban dana. Hanya untuk bersyukur. Karena orang yang hidup oleh roh, dia menguasai dirinya. 3 karakter roh ini, saudara. Yang pertama hidup dengan apa? Kuasa. Yang kedua hidup dengan apa? Kasih. Yang ketiga penguasaan. Ini yang Paulus bilang sama Timotius. Walaupun kamu masih muda, kamu alami tantangan, cobaan. Dan Paulus waktu nulis surat ke Timotius, dia lagi di penjara, menghadapi tuntutan pengadilan. Karena apa? Karena Injil yang dia beritakan. Kebayang gak? Timotius mungkin sebagai anak muda berpikir, dia aja di penjara, jangan-jangan gue nyusul nanti. Lalu bagaimana, ngapain gue lakuin ini semua? Mana pembelaan Tuhan, mana pertolongan Tuhan? Di tengah ketakutan, di tengah tantangan, saudara, dia ingat bahwa Allah tidak memberikan kepada dia roh ketakutan, tapi roh yang membuat dia bisa hidup penuh kuasa, hidup kasih, penguasaan diri, saudara. Dan ini ya saudara, yang membuat dia bisa berjalan di dalam roh. Saya tutup dengan kutipan ini, saudara. Sebuah kapal yang berlayar di tengah ombak besar itu tidak tenggelam karena ombak. Sebuah kapal yang besar yang berlayar di tengah ombak tidak tenggelam karena ombak yang besar. Tapi kapal itu bisa tenggelam karena ada lubang kecil di badan kapal. Masalah dan tantangan hidup yang kita alami nggak akan membuat kita kalah dan tenggelam. Yang buat saudara dan saya kalah adalah lubang-lubang di dalam jiwa kita. Lubang-lubang itu mungkin mewakili rasa kecewa, rasa marah, rasa benci, pikiran-pikiran yang galau, yang picik dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih rohnya yang baru buat kita, supaya roh yang baru ini bisa berkati jiwa saudara, sehingga saudara bisa hidup dengan kuasa, saudara bisa hidup dengan kasih, dan saudara bisa menguasai diri. Kenapa? Firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan di kitab yang sama, Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tenang di tengah badai. Tenang di tengah badai bukan karena saudara kuat, tapi karena saudara tahu ada siapa di dalam badai itu. Bukan hanya ada musuh, tapi ada Tuhan di tengah-tengah badai itu, saudara, yang menolong saudara, yang menolong saya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, siapkan perjamuan kudus, saudara. Kita katakan, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku, sebab engkau Allahku. Kau meneguhkanku, kau meneguhkanku, bahkan menolongku. Katakan, kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus memegangku.
Yesus pegang kita dengan tangan kanan. Tangan kanan itu lambang tangan yang lebih kuat, saudara. Ya. Ada halanya dalam hidup, saudara. Kita bisa bosan ibadah, kita bisa lagi malas doa, kita lagi malas baca Alkitab, kita lagi malas lah sama Tuhan gitu ya. Mungkin kita kecewa melihat keadaan dan sebagainya. Jadi kita pengennya tangan kita lunglai gitu. Jadi kita nggak pegang dia kuat. Ada mitos-mitos yang berkata bahwa kalau kita nggak setia ya Tuhan juga nggak mau pegang kita. Tapi tangan kanannya pegang kita, saudara. Supaya waktu tangan saudara lelah, tangannya nggak pernah lelah. Tangannya tetap pegang saudara. Bahkan Alkitab berkata, dia menggendong. Satu ketika saya jajak anak saya jalan, saya pegang dengan tangan kanan saya. Sebagai ayah, saya make sure gak akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada dia. Satu ketika dia lagi jalan-jalan, kok dia kayak lunglai. Oh, nggak taunya ngantuk. Jadi saya gendong, saudara. Dan waktu saya gendong, seolah-olah saya berkata sama dia, you are in the safe hand. Kamu ada di tangan yang aman. Apapun ketakutan saudara, apapun masalah yang saudara sedang hadapi, saya mau bilang ini, saudara, ada tangan Tuhan yang pegang saudara. Full timer kita Yali pernah bilang gini sama saya, Pak, saya mau belajar supaya saya nggak jatuh di lubang yang sama. Saya takut gagal, Pak. Saya bilang sama dia, tahu nggak, Yusuf sebelum dia ke Perdana Menteri, saudara, sebelum dia naik tahta di Mesir, dia pernah dijatuhin di sebuah lubang ketika dia mau dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Kadang-kadang kita anggap, kok ini kalah, kok gue lagi di lubang, kok gue lagi di lembah. Jangan-jangan lubang itu yang akan bawa saudara di tempat di mana Tuhan mau saudara berada. Jangan-jangan lubang itu, kekalahan itu, masalah itu yang bawa saudara kepada kemenangan. Saya mau bilang sama saudara pagi hari, yuk kita mau bersyukur dengan perjamuan kudus, bukan dengan cengeng, tetapi dengan iman bahwa Dia yang membuat kita hidup kuasa, hidup dengan kasih, dan menguasai diri. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku dengan tangan kanan. He is strong. He is strong than you think. Yesus memegangku. Kemenangan dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus makanlah. Mari angkat anggur di tangan kananmu, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal yang berikan kami kemenangan, yang kami menikmati kemenangan yang sudah Engkau raih Tuhan. Oleh bilur Yesus kami sembuh, kami adalah ciptaan baru dalam Kristus, kami adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dalam nama Yesus, minumlah dalam nama Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia, katakan Yesus. Oh,
jantung Pak Rusdi. Tuhan yang memberkati Bahagia Gibor di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati setiap kami yang hadir, baik secara onsite maupun secara online. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan lihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan buat kami. Kami akan dengar perbuatan Allah yang ajaib, bahwa Tuhan akan memegang tangan kami untuk kami berjalan dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan, dari victory to victory. Kami akan bersyukur, bersuka cita, bersorak karena Tuhan yang memberikan kemenangan buat setiap kami. Kami bisa hidup dengan kuasa, hidup dengan kasih, menguasai diri, memberkati bangsa kami, memberkati Pak Jokowi besar seluruh jajaran, memberkati gereja-gerejamu Bapa. Dan pada akhirnya kami akan pulang satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya Yesus Kau Allah Immanuel menyertai kami. Angkat kedua tanganmu, terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyertai kau dimanapun kau berada. Malapetaka tidak akan menyimpangmu, tulah tidak mendekat pada kemahmu. Kebajikan